Mungkin mereka juga berpandangan bahwa cara lu ini menyebarkan dharma ini cara yang sesat mungkin. Mereka bilang gua sesat, berarti mereka juga bilang guru agung gua sesat. Paham ya? Iya. Sebenarnya yang mereka katakan sesat tuh siapa? Gitu. Kalau gua berpikir seperti itu. Pengalaman lu yang tak terlupakan sampai saat ini ya, selama lu berkarir di musik Buddhis ya. Pengalaman lu yang paling gak terlupakan apa? Pengalaman paling tak terlupakan ya selama gue berkarir di musik Buddhis. Yang paling berkesan deh. Paling berkesan ya. Ya, paling berkesan sih sebenarnya ketika nyanyi di depan ribuan orang ya. Maksudnya Kapan tuh? sebenarnya sih gue udah sempet pernah, tapi belum di Kalender Project ya. Jadi nyanyi di salah satu acara Katina DJ Expo. Nah itu benar-benar berkesan. Kenapa? Jadi gue dihadapkan di satu sisi yang menurut gue harus gue harus pelayanan lewat lagu. Tapi satu sisi ada info yang buat gue kaget. Jadi sebenarnya gini. Jadi gue inget tuh hari Katina di J-Expo. Dan itu ketika itu nenek gue lagi sakit bro. Lagi kritis di ICU di salah satu rumah sakit. Jadi mesti buru-buru operasi, jantungnya ada bocor. Tapi gue tetap waktu itu nyanyi. Nah luar biasa adalah jadi 5 menit sebelum gue naik panggung, gue dikasih tahu nenek gue meninggal. Gitu. Nenek gue meninggal, tapi gue tetap naik panggung. Tapi ya di situ yang akhirnya gue ngomong nenek saya meninggal 5 menit yang lalu. Saya baru kasih tahu, saya persembahkan lagu ini kepada semua makhluk khusus untuk nenek saya, gitu. Dan itu benar-benar gue baru kali itu nyanyi di panggung besar ribuan orang dan gue sambil nahan mau nangis bro. Itu benar-benar berasa banget gitu. Tapi luar biasa adalah ya memang karma baik nenek gue ya. Jadi after kegiatan itu jadi mungkin karena Katina tuh banyak bante. Jadi ketika rumah duka itu banyak bante yang datang akhirnya. Gitu. Dan gue ngerasa bahwa itu momen yang gak terlupakan ketika lu lagi berduka baru kasih tahu kan kaget ya. Dan lu harus nyanyi. Wah, gitu. Iya. Dan itu benar-benar benar-benar. Bagaimana lu bisa ngontrol emosi lu ya? Ya sebenarnya sih sambil tahan nangis, Bro. Pasti ada tetap nangis cuman ya kita kan tetap ya profesional juga lah, gitu. Jadi biasa. Itu sih yang benar-benar berkesan banget. Tapi ya memang ya di balik itu semua ada hikmah lah. Karma baiknya ya walaupun banyak bante yang gue nggak kenal bro, tapi akhirnya banyak bante yang datang ke rumah duka, bacain parita, doain nenek gue. Dan gue ngerasa ini adalah suatu berkah yang luar biasa gitu, yang gue nggak bisa lupain gitu. Iya, gitu. Luar biasa. Wah, ini kesannya mendalam banget ya. Betul. Oke. Bicara soal pengalaman lagi bro. Kalau tadi kan yang berkesan. Kalau pengalaman yang paling memalukan, apa bro? Paling memalukan ya, ntar ya pikir-pikir. Atau nggak pernah memalukan, lu selalu cool nih di atas panggung kan? Enggak, paling memalukan apa ya? Sebenarnya sih. Atau yang paling bikin lu bete lah, apa? Atau ngeselin? Paling ngeselin ya? Kalau ngeselin... Tadi lo bilang lo ada di blacklist, gimana itu? Oh, enggak, gue sih pernah, tapi gue nggak sebut wihara ya. Jadi ya pernah sih. Maksudnya gue kan biasa sharing dhamma kan pakai lagu gitu. Ya memang yang undang gue harusnya udah tahu konsepnya pasti kayak gitu. Tapi nggak riset dia ya? Tapi singkat cerita ya gue udah nyanyi satu lagu, mau nyanyi lagu berikutnya nggak boleh, dilarang. Gitu, dilarang. Ya dilarang lah pokoknya, nggak boleh nyanyi gitu. Ya udah gitu. Dan gue ngerasa ya waktu itu ya menurut gue ya harusnya kan dia udah tahu nih konsep sharingnya gue itu gimana, dan mestinya udah prepare lah minimal info lah ke wiharanya. Tapi ya dari situ juga ya nggak apa-apa sih, kalau gue sih selalu ambil hal positifnya sih bro. Dari situ gue berpikir bahwa justru yang dari hal-hal seperti itu yang bikin gue semangat gitu untuk bagaimana gue tetap on track
untuk nyebarkan dhamma lewat musik gitu. Hmm. Sebenarnya waktu itu belum nyanyi sampai habis dimatiin mic gua. Oh, jadi lu lagi nyanyi di tengah-tengah, toto jebret dimatiin mic-nya. Iya, mic-nya dimatiin. Wah. Dan itu Ya lu gimana? ya gue sih ya udah gue ikutin karena kan gue ikut tuan rumahnya dong. Kalau tuan rumahnya bilang begitu ya udah gue ikut. Cuman dari situ ya jadi pengalaman buat gue sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti gue diundang lagi ke sana ya gue akan ngomong di awal biar case seperti ini nggak terjadi lagi gitu. Oh. Nah, tapi kalau gue cuman waktu itu cuma mikir ya miris aja gitu. Masa cuman karena lagu ya menurut gue caranya sih nggak terlalu maksudnya ya terlalu sopan santun lah kalau menurut gue. Untuk ketika kita nyanyi mic dimatiin misalnya kan. Iya. Gitu. Tapi ya itu pelajaran sih. Mungkin mereka juga berpandangan bahwa cara lu ini menyebarkan dharma ini cara yang sesat mungkin. Gini, mungkin kita membabarkan dhamma lewat lagu. Mungkin ada beberapa orang mikir sesat. Gitu. Tapi kalau gue ada melihat seperti ini, selama memang ajaran itu tetap sama ya, ada artinya seperti ini. Kalau misalnya gue bawain lagu tentang Ehipasiko, apakah misalnya gue bikin lagu tentang Ehipasiko, ada kata Ehipasikonya, gue bikin lagunya rock, lalu orang itu bilang gue sesat. Berarti mereka bilang gue sesat, berarti mereka juga bilang guru agung gue sesat. Paham ya? Iya. Sebenarnya yang mereka katakan sesat tuh siapa? Gitu. Kalau gue berpikir seperti itu. Selama gue bikin lagu, kita orang ini bikin lagu dan sesuai dengan dhamma, misal kita bahas tentang Ehipasiko atau misal kita bikin lagu tentang yang lain-lain, misalnya jalan tengah dan apapun, selama itu sesuai dengan dhamma dan menurut gue dan mereka bilang gue sesat, ya gue sih sebenarnya nggak ngerasa gue sesat gitu. Yeah. Sebenarnya mereka yang menganggapkan gitu. Yeah. Karena ya yang gue orang bikin itu nggak sembarangan gitu karena ya lu udah riset dulu bagaimana betul. Pemilihan katanya. Betul banget, betul. Karena bahaya lah kayak gitu. Kayak contoh yang kayak lagu Wake Up Speak Up kan sebenarnya itu nggak ada lagu yang gimana-gimana. Itu lebih ke lagu motivasi. Tergantung kita mau bikin lagu seperti apa. Atau kita mau bikin lagu yang sifatnya edukasi. Kayak Say It Right kan edukasi sebenarnya. Gitu. Atau kita bikin lagu yang soal perenungan. Kayak kalian kan kita ada lagu tentang Triratna. Itu lagu tentang perenungan di mana di saat kita suka maupun duka, kita harus ingat ada Triratna Buddha Dhamma Sangha. Gitu. Jadi kan sebenarnya yang menurut gue caranya aja sih. Musik itu sebenarnya cuma warna doang. Ekspresi. Iya, sama lah kayak kita ngomong ibaratnya ini orang ceramah dhamma. Tapi dia bernada. Paham kan? Nah, itu kita nggak boleh jadi orang yang terlalu saklek lah. Sakleknya dalam artian selama itu ranahnya masih untuk penyebaran dhamma, kenapa enggak? Kan ibaratnya kayak kita ibaratnya seperti ini deh, kita baca misal Dhammapada. Dhammapada dinadain kayak orang nyanyi. Apakah kita bilang itu sesat? Ya enggak lah. Bener kan? Kita kan kita bicara dari Dhammapada nih. Cuma bedanya cuman dinadain kan. Nah, makanya kalau menurut gua kita Buddhis itu mesti open minded gitu. Pikiran bahwa kita udah mesti bisa terima bahwa sebenarnya menyebarkan dhamma itu bisa dalam berbagai cara apapun itu. Salah satunya lewat musik gitu. Keren. Ya kayak lu misalnya lu dari musik, gue dari podcast gitu kan. Iya, betul banget. Bisa lagi dari bakti sosial. Dari menjadi dari diskusi, literasi, betul. Dan lain sebagainya. Macam-macam metodenya kan. Bagaimana diskusi soal bagaimana perspektif pandangan politik umat Buddha bisa juga. Luas, banyak. Pandangan Buddhis terhadap kebijakan ekonomi pemerintah itu kan betul. Bagaimana kebijakan ekonomi ini tidak merugikan semua makhluk yang ada di sekitarnya. Itu kan Buddhis tuh bisa masuk ke semuanya gitu loh. Betul. Sebenarnya kayak dhamma itu sendiri kan dhamma universal. Makanya banyak orang kalau bilang oh dhamma hanya milik umat Buddha, tidak. Gitu. Dhamma itu milik semua makhluk. Jadi banyak orang yang salah menyalahartikan dhamma itu sendiri. Bilang dhamma hanya milik umat Buddha, tidak. Dhamma itu milik semua makhluk. Bahkan mungkin agama lain misalnya. Makanya gue suka bilang bahwa Buddhis itu sebetulnya ajaran sih. Betul. Karena kalau agama itu kadang orang terkesan tersekat-sekat dengan identitas gitu loh. Makanya gue lebih suka pakai bahasa ajaran sih. Makanya kan Buddhisme kan. Gitu loh. Jadi karena sifatnya yang universal. Betul banget. Ya makanya kalau kita
kita coba terus misal menyebarkan dhamma lewat musik, ya menurut gue kalau ada yang kontra sih wajar ya. Kontra sih wajar, cuman ya balik lagi sih ke pokok utamanya. Kita mau maju atau punah gitu. Punah dalam artian gini, kalau kita nggak mau ikutin perkembangan zaman gitu ya, termakan oleh zaman ya, kita akan ditinggalkan. Tapi kalau kita mau berdamai dengan kondisi saat ini, mau mengikuti cara ini ya kayak misalnya ya zaman dulu dah Sang Buddha. Ya misalnya Sang Buddha contoh kayak nih ya, gue ambil contoh nih yang paling kompleks banget. Ada omongan ini mungkin bisa jadi pro kontra ya. Ada orang ngomong gini, lu kalau ke wihara, lu pakai baju yang bagus. Setuju gua, setuju banget. Pakai baju yang bagus, rapi, itu kan rumah Sang Buddha dan sebagainya. Oke. Lalu kalau lu pakai baju robek-robek boleh nggak? Pertanyaannya. Misalnya lu pakai celana pendek ke wihara boleh apa enggak? Pasti banyak yang bilang nggak boleh. Kalau menurut gue sih tergantung niat dan pikiran lu sih. Nah, sekarang gini. Kita nggak pernah tahu kehidupan orang ya, bro. Iya. Pikiran gue ini terbuka ketika gue ketemu salah satu anak. Jadi ketika gue sharing di daerah, gue nanya, kenapa pakai celana pendek? Dia ngomong, aku nggak ada uang, aku nggak punya celana panjang. Bayangin nggak? Iya. Orang sampai nggak punya uang beli celana panjang. Lalu kita, karena dia nggak pakai celana panjang, kita melarang dia ke wihara. Iya. Bahkan gue sempat berpikir adalah, apakah dulu ya ketika Sang Buddha, kita tahu ya namanya seorang pertapa kan pakai pakaiannya kan kayak baju bantai saat ini. Dan gue yakin Buddha itu mungkin pakaiannya itu nggak ya selama masih bisa dipakai Buddha akan pakai. Iya. Seperti itu. Ya logikanya kalau sekian tahun bersemedi di hutan kan, waktu dia mencoba mencari penerangan sempurna itu kan ya tompang-camping pasti kan pakaiannya juga. Ya makanya sebenarnya ada pikiran-pikiran seperti itu. Kita udah tergantung niat dan pikiran. Nah, kita udah harus ya sebenarnya gini, siapapun boleh kan mengenal ajaran Dhamma kan, seperti itu. Jadi ya itu juga pengalaman yang salah satu juga nggak terlupakan juga ketika gue nanya seperti itu gitu. Bahkan juga gue dulu, wah ini jadi cerita pengalaman lagi nih. Dulu gue pernah sharing Dhamma aja, gue dikomplain pakaian bro. Jadi lo pakai pakaian apa emang? Gue pakai t-shirt tapi berkerah. T-shirt berkerah dan kaos polo gitu. Polo ya berkerah. Iya. Dan gue dibilang nggak sopan. Oh itu juga seru juga sih. Nah gue bilang kita harus yang akhirnya gue cerita. Gue biasa sharing Dhamma itu pasti pakai jas bro. Pakai jas nih dalaman t-shirt. Tapi sekarang gini, kita kan di agama Buddha diajarkan untuk bijaksana, bener nggak? Ketika gue datang ke wihara itu ternyata AC-nya rusak bro. Dan itu rame banget. Dan itu panas banget. Alangkah tidak bijaksananya gue, kalau gue akan tetap pakai itu jas dengan sharing dengan bercucuran keringat, bener nggak sih? Kita kan diajarin untuk bijaksana kan, ya kan? Ya. Akhirnya, nah itu juga jadi apa ya? Jadi suatu acuan bagi gue bahwa sebenarnya banyak orang yang mengatakan dirinya Buddhis, tapi dia malah jadi sok pintar dari ajaran itu sendiri. Ya salah satunya dengan misalnya orang-orang yang mengatakan bahwa Dhamma itu nggak bisa disebarkan lewat musik. Itu juga gue ngerasa bahwa ya kalau gitu cara apa yang bisa bikin yang tadi yang kita sempat obrolin, cara gimana dong yang bisa naikin SDM Buddhis khususnya anak muda. Kalau kita begini-begini aja anak muda Buddhis bisa tinggalin Buddhis lama-lama. Iya. Gitu kan. Nah sekarang orang yang bisanya hanya kritik komentar itu apakah dia sudah berkarya? Itu pertanyaan juga kan. Jangan cuman bisanya kritik tapi dia sendiri nggak berkarya gitu loh, ngomong doang kan. Nah ini gue agak belak-belakan sih. Jadi jangan banyak komen doang, ngomentarin orang lain yang lagi berusaha berbuat baik, berkarya. Tapi lo sendiri nggak berkarya gitu loh. Nah, betul. Udahlah, kita lihat nih ada teman kita yang mau maju, support aja lah gitu loh. Betul. Kan? Karena tujuannya kan, karena balik lagi semua orang kan tujuannya apa. Ya kita kan jelas, kayak kalian pojok kita punya visi kita jelas. Lihat lagi aja visinya. Kalau misalnya memang menyimpang, kita bukan komunitas yang tidak terima kritikan, pasti kita terima sih. Kritikan kan wajib untuk membangun. Tapi ya selama kritikan itu untuk membangun sih, ya kita pasti terima. Yang konstruktif ya. Betul. Tapi kalau menurut kita kalau misal kritikan itu yang lebih ke menjatuhkan, destruktif. Gitu. Karena ya ibarat gini lah, kita kan punya tujuan kita berkarya kan salah satunya untuk mengenalkan Dhamma.
Ya minimal kita nggak minta support lah. Minimal kita tidak ya tadi berusaha jegal sana sini misalnya. Gitu. Kita nggak itu sih seperti itu. Kayaknya lu banyak sekali ya mengalami suka dukanya ya dari pengalaman lu berkarir bukan berkarir ya, melakukan pelayanan lewat musik gitu loh. Iya. Oke. Sekarang kan lagi santer nih bro, kayak tadi yang kita bahas di belakang isu Borobudur, bahwa Menteri Agama Gus Yakut mewacanakan bahwa Borobudur ini akan dijadikan tempat ibadah agama Buddha dunia, gitu loh. Lo sebagai musisi Buddhis akan mencoba memberikan kontribusi apa? Pernah terpikirkan nggak gitu? Oke. Kalau gitu, jujur sih gue setuju banget ya. Itu dan gue happy banget bahwa walaupun kita di Indonesia ini minoritas, tapi hal-hal demikian seperti ini ya sangat diperhatikan oleh pemerintah ya. Dan menurut gue sih sebenarnya gini, kalau gue sih kalau memangnya diberikan kesempatan ya mungkin karena kita konteksnya musisi ya, mungkin kita bisa bikin lagu tentang Borobudur yang ya minimal lagu edukasi. Lagu edukasi misalnya kan kita tahu kan Borobudur itu kan sesuatu yang harus dijaga, dilestarikan. Ya mungkin banyak orang yang datang ke Borobudur tuh sembarangan, injak stupa dan sebagainya. Mungkin kita bisa bikin satu lagu edukasi yang isinya adalah misalnya bagaimana sih tata cara di Borobudur dan minimal ketika orang mendengar itu dia tahu, oh ini nggak boleh, oh itu nggak boleh. Ini tempat suci. Betul. Bukan kayak lu lagi ke Dufan gitu loh. Iya. Jadi gua ada sih sempat mungkin kalau gua dari kontribusi sebagai musisi ada kepikiran ke sana. Keren. Gitu. Jadi Ardi Wong ya dan Kalena Project nih. Iya. Kepikiran mau bikin musik tentang Borobudur ya? Iya. Wah, keren bro. Ini boleh dieksekusi lah itu. Iya, Nah, sadu. apa namanya? Kemudian terakhir nih bro, pertanyaan terakhir adalah bagaimana pesan lu atau motivasi lu terhadap anak-anak muda Buddhis? Pesan yang pertama sih pastinya gue berharap kita sebagai muda budi Buddhis tuh semakin yakin dengan Buddha Dhamma. Dan artian gini, yang pertama kita nggak boleh malu gitu. Ketika lu mengatakan gue sebagai agama Buddha dan gue yakin Dhamma ini adalah suatu ajaran yang mulia, lu harus yakin, tidak hanya cuma dalam hati aja. Oh ya. Dan ketika lu tahu Dhamma ini adalah suatu yang luar biasa dan bisa bantu banyak kehidupan semua orang, jangan simpan untuk diri sendiri. Ya. Tapi lu berusaha untuk sebarkan. Ya mungkin ya cara dari gua orang adalah lewat musik atau mungkin dengan cara-cara podcast kayak lu bro dan sebagainya itu kita bisa gunakan berbagai cara. Yang terpenting adalah jangan pernah malu mengatakan kita adalah Buddhis dan jangan pernah malu untuk menyebarkan Dhamma karena Sang Buddha pun ya selama dia diberikan kesempatan, Sang Buddha akan selalu membabarkan Dhamma kepada semua orang. Ya kalau kita memang ingin mencontoh Sang Buddha, maka kita harus bisa lakukan itu dalam berbagai cara. Apapun itu, selama caranya memang sesuai dan Dhamma yang disampaikan itu sesuai, lakukan itu. Iya. Itu sih. Jadi kita harus tetap semangat sebagai muda-mudi Buddhis, nggak hanya muda Budi sih, tapi semua orang. Jangan minder. Betul, jangan minder dan kita harus semangat bahwa Dhamma itu luar biasa. Ya, dan jangan dinikmati diri sendiri aja, tapi bagaimana kita bisa menyebarkan Dhamma dan bisa membantu semua orang. Kan semoga semua makhluk berbahagia. Betul, Ya kan? Nah, betul. iya. Mantap. Buddha sendiri pun kalau nggak pede gimana dia bisa menyebarkan dharma kan di zamannya gitu. Oke, bro, itu aja. Thank you ya atas sharingnya, sangat membakar semangat, sangat menginspirasi. Thank you. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tos. Oke guys, jadi tadi kita sudah ngobrol panjang lebar ya dengan Bro Ardi Wong bahwa kita sebagai Buddhis jangan pernah minder mengakui bahwa kita itu beragama Buddha. Bener kan bro ya? Betul banget. Dan ini sekarang Bro Ardi Wong akan mempersembahkan sebuah lagu. Apa bro lagunya? Judulnya Wake Up Speak Up. Jadi kita mesti bangga sebagai muda budi Buddhis dan saatnya Wake Up Speak Up for Dhamma. Jangan minder.
Semoga semuanya juga bisa ikutan nyanyi ya nanti di rumah ya. Wake up, speak up for Dhamma. Whoa. 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 This is our time to change. This is the time for us to get up, get up, get up, get up, get up. To become a great human. Don't be afraid, don't hesitate. We can if we are together. 1, 2, 3, 4. Wake up, speak up for Dhamma. Whoa. Wake up, speak up for Dhamma. Whoa. Wake up, speak up for Dhamma. Whoa. Wake up, speak up